Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa taslimatuhu alal mab'usi rahmatan lil alamin, allazi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasafallahu bihil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah, jamaah kajian lepas yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada petang ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita bisa menghadiri kajian kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib yang ditulis oleh As-Syeikh Mustafa Dib Al-Bugha. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Artinya pada waktu-waktu ini kita tidak dianjurkan melaksanakan sholat kecuali ada sebab-sebab yang menyebabkan kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan tersebut. Saya bacakan matannya. Wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa sholatun laha sababun. Ada 5 waktu yang tidak diperkenankan, yang dimakruhkan di dalamnya untuk melaksanakan sholat, kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan pada waktu itu melaksanakan sholat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara
sebab-sebab yang membolehkan kita sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan itu adalah misalnya kita ingin melaksanakan sholat jenazah. Jadi walaupun waktunya dimakruhkan, tapi ketika ada jenazah yang ingin segera dikuburkan, maka walaupun waktu itu adalah waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat, maka kita tetap dibolehkan melaksanakan sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah itu menyebabkan bolehnya kita melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan? Li'anna sunnata al-isra'u fis sholati 'alaiha wa dafnuha ba'dal faraq min gusliha wa huwa sababuha al-mutaqaddim 'alaiha. Kenapa sholat jenazah itu dibolehkan dilakukan di waktu-waktu yang makruh? Karena berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan untuk menyegerakan melaksanakan sholat dan segera menguburkan ketika jenazah itu sudah dimandikan. Oleh karenanya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah, asri'u bil janazah, segerakanlah melaksanakan penguburan jenazah. Jadi kita disunnahkan untuk menyegerakan menguburkan jenazah yang sudah tergeletak gitu ya. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyunnahkan untuk menyelenggarakan sunnah atau fardu kifayah, ya, fardu kifayah kepada jenazah? Kata Nabi, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang soleh, berarti Anda menyegerakan untuk mendapatkan hak-hak kebaikan dari jenazah tersebut. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menyegerakan menguburkan jenazah, itu akan mempercepat jenazah tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan di alam barzah ketika dia adalah orang yang soleh. Karena di alam barzah itu bagi orang-orang yang soleh, dia akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan di alam barzah. Bahkan di alam barzah itu dia akan ditemani oleh sosok yang sangat wangi, sosok yang sangat menawan, sehingga jenazah itu bertanya, man anta, siapakah Anda? Sosok yang wangi itu, sosok yang menawan itu menjawab, ana amalukas soleh, aku adalah amal baikmu ketika di dunia. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lanjutan hadisnya, fa in yaku siwazalik, kalau ternyata jenazah itu bukan orang-orang yang soleh, fasarrun tada'unahu an riqabikum. Kalau ternyata jenazah yang dikuburkan itu adalah bukan orang-orang yang soleh, itu berarti kalian menyegerakan meletakkan keburukan itu akan segera hilang dari pundak kalian. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang-orang yang katakanlah banyak keburukannya di dunia, kalau ada seorang penjahat, katakanlah banyak keburukannya itu memberikan dampak yang merusak kepada orang lain, dengan segera dikuburkan itu berarti akan menyebabkan keburukan itu hilang dari pundak kaum muslimin. Itulah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
menyunnahkan untuk menyegerakan menguburkan jenazah, baik itu jenazah orang yang soleh maupun jenazah orang yang toleh. Soleh itu kebalikannya adalah toleh. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meninggal dunia itu ada dua kategori. Yang pertama adalah mustarihun. Mustarih. Siapakah mustarih? Al-abdul mu'min alladzi yastarih min nasabid dunya wa azaha. Orang yang mustarih, orang yang istirahat, jenazah yang istirahat itu adalah seorang mukmin yang meninggal dunia di mana dia terbebas dari berbagai macam kesulitan dunia, dia terbebas dari berbagai macam penderitaan di dunia, ila rahmatillah. Dia tenang menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kategori yang kedua kata Nabi yang harus diwaspadai adalah mustarahun minhu. Orang-orang lain bisa diistirahatkan akibat seorang zalim meninggal dunia. Ini jangan sampai kita termasuk kepada kelompok yang kedua ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ada orang-orang yang merasa bahagia, ada orang-orang yang merasa nyaman atas kematian seseorang, karena orang ini banyak melakukan kezaliman kepada orang lain, sehingga orang lain ketika mendengar kematiannya, orang lain bergembira. Itulah yang dikatakan oleh Nabi mustarahun minhu. Orang-orang lain diistirahatkan, bukan hanya manusia, tapi binatang, tumbuhan itu merasa aman atas kematian orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua yang menyebabkan kita tetap dibolehkan melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Setiap kita memasuki masjid maka disunnahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid walaupun pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah As-Sulami, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza dakhala ahadakumul masjidah," apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyarka rak'ataini, maka rukuklah 2 rakaat, qabla ayyajlis, sebelum duduk di masjid tersebut. Inilah sebab yang kedua kita dibolehkan melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Sebab yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, adalah sunnatul wudu. Sunnatul wudu, sholat sunnah wudu. Ini hadisnya sangat terkenal karena amalan ini sering dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Saya bacakan hadisnya. Lamma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajri. Suatu ketika Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah pada saat salat subuh. Pada saat salat subuh Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amaltahu fil Islam." Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku
amalan yang paling engkau harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bilal, tolong ceritakan kepadaku amalan-amalan yang paling engkau harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi begini, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Karena Bilal, saya mendengar suara kedua sandalmu ada di surga. Tolong ceritakan kepadaku sebuah amalan wahai Bilal yang engkau sangat mengharapkan pahalanya di dalam Islam. Karena sungguh aku mendengar suara kedua sandalmu berada di surga. Bilal menjawab, qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolliya. Kata Bilal bin Rabah, tidak ada sebuah amalan yang paling aku harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan ketika aku bersuci, ketika aku berwudu, baik itu pada malam hari atau siang hari, melainkan setelah wudu itu aku melaksanakan sholat sunnah yang dikenal dengan sholat sunnah wudu. Jadi kata Bilal bin Rabah, dalam kondisi apapun, baik di malam hari atau di siang hari, ketika saya melaksanakan wudu, segera saya melaksanakan sholat sunnah yang dikenal dengan sholat sunnah wudu. Itulah salah satu keistimewaan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Jadi kalau kita ingin mencontoh sahabat Bilal bin Rabah, di mana perbuatan Bilal ini disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan sunnah takririyah, sunnah yang berasal dari ucapan atau perbuatan sahabat yang mendapatkan persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa sebab yang kita dibolehkan melaksanakan sholat walaupun pada waktu-waktu yang makruh. Apa saja waktu-waktu yang makruh itu Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama, ba'da sholatis subhi hatta tatlu asyamsu. Waktu yang dimakruhkan untuk sholat itu adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika matahari terbit, kita juga dianjurkan untuk menunggu kira-kira 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit. Jangan langsung sholat ketika matahari terbit, tapi maksudnya tunggu dulu sekitar 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit. Itulah yang dikatakan oleh para ulama sebagai sholat syuruk. Sholat syuruk itu dikatakan juga adalah awal mula dari sholat duha. Yang kedua, dalam kitab Matnul Ghoyah wa Takrib yang disarah oleh Mustafa Dib Al-Bugho, yang kedua, waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat itu adalah wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadru rumhin, yaitu ketika matahari terbit sampai sempurna terbitnya, wa tartafi'u, dan naik satu ujung tombak. Ya, ketika matahari terbit sempurna, kemudian naiknya itu sekitar satu ujung
tombak. Ya, satu ujung tombak. Apa dalilnya Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Dalilnya nanti saya bacakan di akhir ya, kalau ada waktu. Waktu yang ketiga yang dimakruhkan untuk sholat adalah wa iza istawat hatta tazula, ketika matahari tepat di atas kepala. Jam berapa kira-kira itu? Hatta tazul, sampai tergelincir. Jadi ketika bayangannya itu matahari tepat di atas kepala kita, itu waktu yang dimakruhkan sampai tergelincir. Sampai tergelincir. Itu yang ketiga. Wa ba'da sholatil asri, ya, hatta takrubas syamsu. Waktu yang makruh itu juga setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi sampai terbenam matahari, ya. Jadi ketika sholat asar itu tunggu dulu sampai terbenam matahari. Wa indal ghurub, dan ketika matahari terbenam hatta yatakamala gurubuha. Ketika matahari terbenam itu tunggu dulu sampai sempurna, ya. Sampai sampai sempurna gurubnya itu sampai sempurna, ya. Sampai terbenamnya matahari itu sampai sempurna. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya adalah rawa al-Bukhari wa Muslimun. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhuma qala. Radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la solata, tidak boleh melaksanakan solat ba'da subhi, setelah solat subuh, hatta tartafi'a asyamsu, sampai matahari itu naik, ya. Wala solata ba'dal asri hatta tagibas syamsu, begitu juga tidak diperkenankan melaksanakan sholat setelah sholat asar sampai matahari itu terbenam secara sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anis salati ba'dal asri, melaksanakan solat setelah solat asar, hatta tagrubas syamsu, sampai matahari terbenam secara sempurna. Wa anis salati ba'da subhi hatta tatlu asyamsu, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melaksanakan sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berikutnya adalah terkait sujud sahwi. Ini penting bagi kita untuk kita ketahui supaya kita tidak bingung ketika kita berada dalam posisi kebingungan, dalam posisi ragu-ragu. Jadi dikatakan dalam kitab Matnul Ghayah wat Takrib ini, la yanubu anhu sujudus sahwi, ya,
Bal in zakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang ditinggalkan itu adalah fardu dari sholat, bagian dari kewajiban ya dalam sholat, bukan sunnah, itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Misalkan ada rukun yang ditinggalkan, bal in zakarahu waz zamanu qaribun atabihi, akan tetapi ketika orang itu mengingatnya, ya segera mengganti dari rukun sholat yang ditinggalkan itu. Ini kalau fardu yang ditinggalkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, wa idza syakka fi adadin ma atabihi minar rakaati bana alal yakin. Kalau seseorang merasa ragu-ragu tentang jumlah rakaat sholat yang dia lakukan, maka pertama bana alal yakin, dia harus memastikan dulu, ya, memastikan dulu ini dia kurang atau lebih. Kalau masih ragu-ragu, misalkan kita sholat duhur nih, kita sholat 3 rakaat atau 5 rakaat, ini kan ragu-ragu kan, sholat duhur kalau dalam kondisi yakin kan 4 rakaat, tapi kita ragu, kita ingin memastikan kita telah melaksanakan sholat duhur 3 rakaat atau 5 rakaat. Nah, dalam kondisi seperti ini, wahual aqall, yang menjadi standar itu adalah jumlah rakaatnya yang sedikit. Kita ragu-ragu antara melaksanakan sholat duhur itu 3 rakaat atau 5 rakaat, maka yang menjadi patokan, yang menjadi parameter itu adalah 3 rakaat. Ya, yang menjadi patokan adalah 3 rakaat. Wasajada lisahwi, kemudian dia melaksanakan sujud sahwi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, kalau salah seorang di antara kalian merasa ragu-ragu, falam yadri kam sholah, dia tidak tahu berapa rakaat sholat, asalasan am arba'an, apakah dia melaksanakan sholat itu 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatruh asyak, maka hilangkanlah keraguan, wal yabni ala mastaikon, maka dia harus berpedoman, berpegang kepada sesuatu yang diyakininya. Summa yasjudu sajadataini qabla ayyusallim, maka orang tersebut, kata Nabi, sujud 2 kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, yang menarik ya, kalau ternyata dia melaksanakan sholat 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, sholatnya itu akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaiton, tapi barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat secara sempurna, itu targhiman lisyaiton, itu akan merendahkan dan membuat setan itu merasa direndahkan, ya. Targhiman lisyaiton,
sebagai bentuk merendahkan setan. Karena biasanya keraguan itu kan datangnya dari setan. Nah, bagaimana cara kita sujud sahwi? Kan di sini kalau di kitab ini kan dikatakan sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Dalam mazhab Syafi'i itu dilakukan sebelum salam di kitab ini ya. Tapi memang di kalangan mazhab yang lain itu boleh dilaksanakan setelah salam. Udah biasa kan ya? Katakanlah sekarang ya, kita berada di tahiyat akhir. Kita sudah baca bacaan tahiyat. Ya, bacaan tahiyat. Posisinya begini ya. Nah, harus berdiri mesin di sini ya. Ya intinya gini ya. Sebelum kita salam, kita sujud. Sujud. Apa yang kita baca? Ada beberapa bacaan. Ya, ada beberapa bacaan. Riwayat yang pertama sama seperti yang kita baca pada saat sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh ditambah wa bihamdihi karena ada riwayatnya juga. Riwayat yang lain ada doa yang lain, subhanalladzi la yashu wala yanam. Kemudian kita duduk lagi setelah sujud. Duduk. Apa yang kita baca? Sama seperti ketika duduk ya. Sama seperti ketika kita selesai dari bangkit dari sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, atau bacaan yang lain ya. Kemudian sujud lagi membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk. Setelah itu langsung salam. Ini sujud sahwi yang dilakukan qoblat taslim, sebelum salam. Nah, bagaimana kalau kita mau sujud sahwi setelah salam? Itu dibolehkan juga. Sama ya. Sama cara melakukannya sebelum sujud sahwi, sebelum salam, sama saja begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 19. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi yang pertama adalah masalah waktu dimakruhkan itu dengan melaksanakan salat jenazah. Iya. Dan yang saya ingin tanyakan adalah kita sering melihat atau melakukan masalah salat gaib, salat gaib. Nah, apakah salat gaib ini sama dengan salat jenazah? Terus yang kedua, kita sering juga melihat tadi dikatakan bahwa kita harus mensegerakan menguburkan jenazah. Tapi kita sering melihat ada keluarga menunggu dulu anaknya yang di luar negeri, menunggu dulu saudaranya ada di daerah itu. Nah, ini bagaimana hukumnya bagi menunggu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Pertanyaannya sangat bagus ya, Pak Firdaus, luar biasa ya. Terkait sholat gaib ya, apakah sama dengan sholat jenazah? Sholat gaib ini sebenarnya ada ada perbedaan
pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi di kalangan Syafi'iyah, sholat gaib itu ada, itu disyariatkan. Ya, disyariatkan. Alasannya adalah ya, ketika Raja Najasyi atau siapa yang meninggal dunia itu kan ya. Ya. Ada riwayat tukang sapu ya. Tukang sapu ya, tukang sapu yang meninggal dunia. Ya. Ada tukang sapu yang meninggal dunia, di mana Nabi SAW diminta untuk ditunjukkan kepada beliau di mana kuburannya ya. Kemudian ditunjukkan oleh salah seorang sahabat, dan Nabi melaksanakan sholat di depan kuburan tersebut ya. Itu ada riwayat seperti itu. Tapi memang ini masalah khilafiyah ya. Saya pernah hidup di negara Mesir, itu ada yang melakukan, ada yang tidak. Dulu saat 2004 itu ada tsunami di Aceh. Ada tsunami di Aceh. Saya meminta kepada imamnya, tolong Pak Imam, sholat gaib untuk saudara-saudara kaum muslimin yang tertimpa tsunami tanggal 26 Desember 2004. Ternyata imamnya bermadzhab Hambali, nggak ada sholat gaib katanya gitu. Akhirnya teman-teman Indonesia yang berada di Kairo saat itu melaksanakan sholat gaib ya, untuk ya jenazah yang tidak bisa kita sholat di depan jenazah tersebut. Ini perkara khilafiyah ya, perkara yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Mana yang kita pegang ya, sesuai dengan dalil yang diyakininya kuat, ya kan? Dalil yang diyakininya kuat. Karena rojih marjuh itu kadang ulama berbeda pendapat. Maksudnya begini, menurut ulama A ini adalah pendapat yang kuat, tapi menurut ulama B itu justru nggak kuat, lemah, marjuh. Ya kan, marjuh. Ini ada terjadi perbedaan pendapat. Karena memang ketika tidak ada nas yang sharih dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak disebutkan secara eksplisit dalilnya, maka pasti akan ada terjadi perbedaan pendapat. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, itu tidak bisa dikatakan inilah yang benar, inilah satu-satunya pendapat yang benar. Karena memang ada kemungkinan adanya perbedaan pendapat dalam masalah sesuatu yang tidak sharih, sesuatu yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketika sesuatu itu dijelaskan secara tegas, tidak multitafsir, maka kita sami'na wa ta'na. Misalkan perintah sholat, perintah jilbab bagi wanita yang sudah dewasa, itu nggak bisa dikotak-katik lagi. Tapi terkadang di masyarakat ada masalah khilafiyah tapi dianggap ijma. Ini yang masalah kan? Ini ijma sudah katanya. Ini sudah ijma ulama. Ijma siapa dulu? Ijma siapa dulu? Ya kan? Itu perlu dikaji. Itu biasanya yang mengkaji itu bisa para ulama ya. Karena boleh jadi ada yang diklaim ijma oleh ulama tertentu, tapi ketika dikaji secara perbandingan itu justru ada khilafiyah. Disinilah kita perlu sikapi dengan sikap toleransi. Ini yang berat ini kayak gini, toleransi. Saya juga susah dulu. Awalnya susah. Karena saya meyakini ini dalil yang benar, ini yang rojih. Tapi ketika berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda mazhab, saya lama-kelamaan bisa nerima. Awalnya susah untuk toleransi dengan orang yang berbeda. Tapi kita bisa belajar dari ya Buya Hamka misalkan.
Buya Hamka itu kan tidak meyakini tidak ada kunut subuh, ya, tidak disunahkan kunut subuh. Tapi ketika beliau melaksanakan haji bersama dengan Kiai Haji Idham Khalid, dalam kisah itu kan beliau saling toleransi dengan ketua NU saat itu. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal sebagai murid dari Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak meyakini adanya kunut subuh. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu adalah sunnah. Ini khilafiyah, ya, khilafiyah. Nah, termasuk di dalamnya adalah sholat ghaib. Kita memang perlu belajar tasamuh. Karena prinsip yang harus kita yakini adalah at-tasdidu fil usul wat tasamu fil furu'. Tegas dalam masalah prinsip. Prinsip itu maksudnya kiblat kita ya Ka'bah, nggak boleh dipindah ke mana? Ke yang lain, yang lagi viral kan? Nggak boleh dipindah ke tempat lain di Jawa Barat gitu kan? Ya, nggak boleh. Kiblat kita tetap Ka'bah. Al-Quran kita 30 juz, nggak boleh ditambah menjadi 40 juz. Ya, sholat 5 waktu itu ya begitu adanya sampai hari kiamat. Tapi dalam masalah furu' wat tasamul fil furu', dalam masalah khilafiyah kita saling toleransi. Ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat supaya umat Islam ini bisa hidup lebih dewasa, ya. Bisa saling toleransi walaupun ada perbedaan-perbedaan fikih. Ya, misalkan kita dalam tasyahud itu ya, ada yang gerak-gerakan tangan, ada yang lurus aja, ada yang ketika asyhadu an la ilaha illallah baru begini kan, itu kan khilafiyah. Yang gerak-geraknya itu kan ada yang begini, ada yang cepat, ada yang macam-macam kan. Itu khilafiyah semuanya. Nah, begitu juga waktunya habis ya. 2 menit lagi ya. Disunnahkan kita menyegerakan melaksanakan sholat jenazah dan menguburkan, itu aslinya. Hukum aslinya seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada hajat, ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan, anak sanak famili atau keluarganya ingin juga menghadiri prosesi penguburan jenazah. Itu bisa ditolerir ketika misalkan tidak sampai lama banget, misalkan hanya 1 hari nggak masalah gitu ya. Ya paling tidak 1 hari lah ya. Tapi kalau sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari karena menunggu keluarganya yang belum datang, itu sebaiknya itu tidak dilakukan. Tapi prinsipnya yang sunnah itu adalah, yang dianjurkan oleh Nabi adalah menyegerakan penyelenggaraan sholat jenazah dan segera dikuburkan, supaya ketika orang-orang yang beriman itu meninggal dunia, ketika di alam barzah dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal solehnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.